Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya lagi keliling-keliling ya. Dan saya hari ini mau sharing-sharing soal pekerjaan sebagai teknisi. Mungkin saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari gedung aja ya guys, supaya kalian yang mungkin belum tahu bagian-bagian dari gedung itu apa aja. Dan inilah saya akan menjelaskan pada kesempatan kali ini, mumpung lagi sepi ya guys, dan tidak ada aktivitas gedung. Oke, mungkin kita dari yang penampungan air dulu kali ya. Ini namanya tampungan air nih guys, atau biasa disebut ground tank, atau singkatannya itu GWT alias ground water tank. Kenapa namanya ground tank? Karena dia berada di bawah tanah guys. Ini ya, dia berada di tanah. Nih lihat nih, di dalam sini. Di dalam sini ada sebuah tangki ya guys. Tangki ini hampir sama kayak tangki BBM di Pertamina ya, persis banget. Oke, langsung saja kita buka ya. Seperti apa sih isinya? Aduh, berat. Kalau yang ini ada sensornya nih guys. Di sini tempat bersemayam sensor. Ini ada sensor sensor buat pompa ya guys. Nih, yang ini. Ini namanya sensor level air ya guys. Jadi fungsinya kalau misalnya airnya harus terjaga di posisi ini guys, posisi nomor 3 atau paling atas ya. Sensornya itu ada 3 sensor, yang low, mid, sama high. Tuh bisa dilihat ya. Yang paling bawah itu low, tengah itu mid, yang atas itu high. Low, medium, high. Jadi fungsi sensor ini untuk menjaga air guys. Jadi kalau misalnya air ini, di bak air ini nggak ada air nih, misalnya di bawah sensor nomor 3 apa nomor 2 gitu, dia nggak bakal hidup pompanya guys. Nah, nanti saya jelasin kenapa ada sensor ini ya. Kita berbicara alirannya dulu aja. Jadi aliran airnya itu dari air pump dulu ya guys. Pump baru masuk ke sini. Ini tangkinya tampungannya ada banyak guys. Dari sini sampai sini. Tuh, itu ada lagi tuh. Kalau yang ini tempat pelampungnya guys. Jadi ini sederetan ini tampungan guys. Nih di sini ada pelampung. Ini tempat pelampung buat air pump guys. Nah bisa dilihat guys, di situ ada pelampung ya. Ini pelampung bola namanya, atau bal palep. Bukan, float ya, bukan bal. Float itu pelampung. Nah, ini fungsinya float valve ini buat mengatur atau membuka tutup air pump ya guys. Jadi otomatis. Oke, seperti itu ya. Jadi air pump itu dari situ, itu meterannya di sana guys. Kita tunjukin sambil lihat-lihat pemandangan ya. Haha, ajib kan pemandangannya. Nah ini dia guys, ini tempat meterannya ya. Ini dari pump ya, bisa kalian lihat.
Ini sumbernya dari air pump. Nah, ini ngalir ke gronteng guys. Gronteng yang di sana tadi. Jauh ya. Nah, kalau ini pipa dari jalanan ini guys. Kalau kalian biasa lihat ada apa sih namanya? Galian-galian tanah itu kan, galian pipa air. Nah, itu asalnya dari situ. Ini air pump itu ya. Buat nyuplai ke gedung-gedung atau rumah-rumah. Cuman ini pipanya gede. Oke, kita lanjut ke grontengnya lagi. Jadi dari meteran tadi ya guys, seperti pada umumnya rumah aja guys, masuk dari meteran ke keran air kalian kan. Nah, keran airnya itu tadi yang valve tadi, float valve ya, masuk ke bak air. Kalau di rumah kalian bak airnya bak air mandi kan ya. Nah, kalau ini bak air sini tampungannya. Cuman kalau ini lebih gede. Ini kurang lebih luas bak air itu 283 meter kubik guys. Ini dari sini sini. Cukup lebar ya. Ini bisa buat mandi ya 5 bulan lah. Oke guys, jadi dari pelampung tadi masuk ke bak air. Nah, bak air itu ngalir ke sekeliling sini guys. Jadi ini sangat luas ya grontengnya. Kalau masuk ke dalam, itu udah kayak ruangan bawah tanah guys. Kalau nggak ada airnya ya. Kalau ada airnya ini kayak kolam renang. Kolam renang dalam tanah jadinya. Nah, jadi alirannya itu dari air meteran tadi ya. Meteran masuk ke float valve tadi. Float valve ke gronteng. Gronteng diisi tuh udah penuh. Float valve-nya itu kan nutup ya. Lama-kelamaan kan dia airnya kan naik. Nah, nutup si float valve itu kan. Jadi float valve nutup, air udah terisi penuh nih. Nah, jadi nggak sampai di situ aja guys. Jadi untuk menyuplai ke gedung ini itu perlu yang namanya pompa. Nah, pompa ini berada di bawah tanah juga guys. Ada, jadi dia di bawah sini. Dia ada pipa buat nyuplai ke atas guys. Oke, kita lihat dulu aja ya pompanya ya sebelum kita lanjut. Oke, dari situ grontengnya, ini ruang pompanya ada di sini guys. Nah, ruang pompanya di sini guys, di bawah tanah nih. Kita harus turun tangga dulu. Tuh, di situ. Jadi kita harus masuk. Oke, kita turun dulu ya guys. Oke, seperti ini untuk ruang pompanya guys. Nah, itu tadi grontengnya di sana ya. Nah, itu gronteng tuh ada pipanya guys di dalamnya. Nah, ini pipanya nembus ke sono. Kelihatan nggak? Nah, ini nih. Ini nembus ke gronteng guys. Tuh, nyatunya ke pompa. Ada pompa air atau pompa transfer ini ya, buat transfer ke atas gedung. Nih ada dua nih ya, pompa transfer namanya ini. Warnanya pipanya biru ya kalau untuk air gedung ya, atau suplai air gedung. Nah, kalau yang merah ini buat suplai untuk hidran. Kalian tahu hidran nggak? Nah,
Hidran itu alat untuk kalau misalnya terjadi kebakaran, amit-amit ya, jangan sampai di gedung terjadi kebakaran. Jadi buat antisipasi adanya kebakaran ini sistem keamanan gedung ya guys. Jadi ngambilnya dari ground tank airnya. Ini bekerja di saat apa? Ya di saat kebakaran, bukan di saat lagi operasional. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, valve dibuka atau keran yang ada di box hidran ya guys. Kalau kalian tahu box hidran kan biasanya di gedung-gedung ada tuh. Nah itu kalau misalnya kerannya dibuka, ini otomatis nyala guys. Biasanya yang nyala itu bukan yang ini dulu, yang kecilnya dulu tuh. Kalau misalnya emang tekanan yang nggak kuat, baru yang gedenya nyala. Ini namanya jockey pump. Dia buat menjaga tekanan pipa ya, tekanan yang berada dalam pipa ini, jalur-jalurnya. Jadi kalau misalnya tekanannya kurang, dia nyala nih, buat menjaga tekanan dalam pipanya. Jadi air harus tekanannya stabil, jangan sampai nggak ada tekanan ya. Pompanya segede jaban ini guys, pompa Sanyo kalah pokoknya. Ini 3 pas pompanya. Oke, kita lanjut di air dulu aja ya. Ini kan sistem keamanan. Kita kan lagi ngebahas yang air. Nah, ini ditransfer kemana bang? Transfer ke atas. Jadi ke atas gedung ya guys. Tuh bisa dilihat. Nih ke pipa itu ya. Pipa yang hijau itu. Tuh. Ini karena udah karatan jadinya diganti yang hijau guys. Harusnya yang biru ini nih. Ini karena udah karatan jadi dipotong diganti yang hijau. Harusnya. Jadi ya diakalin lah. Nah itu ditransfer ke atas guys. Ke atas itu ada apaan bang? Apa emang langsung ke keran air? Oh enggak. Kalau langsung dari pompa ini ke keran air, itu nanti bisa tekanannya tinggi guys. Jadi kalau di gedung itu nggak mengandalkan langsung pompa, bukan begitu. Jadi sama kayak di rumah kalian. Kalau misalnya rumah kalian itu ada apa namanya toren air, nah di gedung juga ada guys. Sambil duduk lah, enak diri mulu. Jadi di atas gedung itu ada toren air guys, tapi namanya bukan toren. Namanya itu yang bener itu roof tank ya, atau roof itu kan lantai paling atas ya. Nah, makanya namanya roof tank, tangki atas, tangki top. Nah dari situ, jadi air dari ground tank ini kan udah penuh nih. Nah ngisi ke atas, di atas itu ada tampungan kan namanya roof tank. Nah roof tank itu diisi nyampe penuh juga. Kalau udah penuh, dia di atas juga ada sensornya guys, kayak yang tadi di ground tank tadi ya. Jadi itu kalau misalnya dia di bawah sensor 1 ya, di bawah sensor 1 lah pokoknya, dia akan manggil si pompanya untuk mengisi bagian atas atau ngisi roof tank. Nah jadi ntar roof tank itu diisi nyampe level high sensor ya. Nah kalau sudah di high sensor dia langsung mati si pompanya. Nah di gedung itu sistemnya pakai gravitasi guys, untuk penyaluran air di keran-keran, toilet maupun tempat wudhu, itu semua pakai gravitasi. Kalau buat di lantai yang atas tuh guys, biasanya pakai booster, ada pompanya. Kalau untuk tekanan yang kurang ya, ada pompa boosternya. Tapi itu biasanya nggak dipakai sih kalau buat di apa namanya gedung yang lantainya dikit mah nggak perlu juga, nggak apa-apa sih. Yang penting airnya ngalir. Kecuali gedung yang lantainya tinggi banget tuh. Nah itu perlu banget itu booster pump buat nyalurin air biar lebih kenceng ya tekanannya.
Karena kalau tanpa itu biasanya lantai yang paling bawah tuh kecil alirannya. Yang bawah apa yang atas ya? Yang bawah kalau nggak salah. Pokoknya teori IPA itu berlaku di sini guys, atau teori fisika ya. Semakin air semakin menurun, kan pokoknya teori pipa itu guys ada di pelajaran fisika. Semakin dia pipa yang paling bawah itu, semakin tekanannya menurun. Kalau nggak salah sih, apa yang paling atas ya? Kayaknya paling atas deh. Ya pokoknya itu deh guys, teori gravitasi. Sudah cukup paham ya dari sini guys. Pokoknya seperti itu. Pokoknya itu terus berulang-ulang. Seperti halnya air di rumah aja lah pokoknya untuk ground tank ini. Nah, di roof tank itu ada di atas gedung guys. Nanti kita kesana dah next time. Ini saya sudah sore jadi mau pulang. Sudah saatnya. Ini udah bulan puasa, tinggal bentar lagi ya. Udah tinggal menghitung hari doang nih. Udah lebaran guys. Cepet banget, sebulan gak kerasa ya. Ya seperti itulah hidup guys. Terus berjalan. Dan ini panel-panelnya ya guys. Kalau misalnya ada trouble, cek dulu panelnya. Oke, seperti inilah untuk kerjaan teknisi ya guys. Ini sering-sering aja buat kalian nambah wawasan dan nambah ilmu. Semoga aja bisa manfaat buat kalian yang lagi nyari kerjaan, atau mungkin sekolahnya sekolah mesin ya. Mungkin berminat mau jadi teknisi, silahkan dipelajari. Nanti saya sharing-sharing. Komen aja mau tutorial apa lagi yang pengen dipahami. Insya Allah saya akan bahas dan saya buatkan videonya. Oke, tadi ya dari pipa hijau itu guys, dia naik ke atas. Nah itu di atas itu ada namanya roof tank guys. Nanti kita kesana lain waktu ya buat ngecek. Di atas itu baru disalurkan ke perlantai guys, gravitasi ya. Oke, itu saja yang bisa saya sharing-sharing ya guys. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya guys ke teman kalian. Komen aja kalian mau tutorial apa lagi, nanti insya Allah saya buatin. Mohon maaf atas segala kata, karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa ya guys, yang masih banyak salah. Karena ya manusia emang tepatnya salah ya, dan dosa. Kesempurnaan cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu juga datangnya dari Allah ya guys. Saya lahir tidak memiliki ilmu. Ilmu datangnya dari Allah. Jangan capek untuk belajar, tetaplah belajar karena belajar tidak mengenal usia. Saya pun juga masih belajar ya guys. Mohon caci makinya. Mohon juga kritikan dan sarannya ya guys, agar saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.